Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Gudang Ulat. Nah, di video kali ini saya memberi eh, apa kayak pembelajaran baru lagi nih, karena ini lagi bersih-bersih lantai maggot. Biasa sih disebut biopon. Bisa disebut biopon. Jadi lantai maggot ini emang untuk khusus maggot indukan yang nantinya maggotnya itu akan migrasi. Dia akan jatuh, jadi dia akan naik terus kemudian jatuh ke parit yang sudah dibuat gitu teman-teman. Nah, kenapa ini kok dibersihin kayak gini? Yang pasti tujuannya supaya nantinya maggot-maggot yang baru yang masuk itu akan lebih aman. Jadi menghindari kayak hama-hama dari luar, entah itu ada kayak belatung lain daripada belatung maggot gitu. Jadi supaya bersih. Nah, kalau sudah bersih kan enak dipandang ya, seger gitu ya. Jadi biopon maggot itu emang harus dikontrol juga. Pastinya kalau misalkan biopon seperti ini kan dia terbuat dari diplester lah biasanya, semen. Pastinya ada bolong-bolong, ada yang ya bolong-bolong karena dihisap sama maggot itu, sama maggot. Jadi maggot itu ya bukan makan ya, tapi ngisap. Nah, dengan jumlah maggot yang banyak, pasti hisapannya kan jadinya luar biasa. Jadi banyak di sini biopon-bioponnya yang bolong-bolong itu, bolong-bolong. Jadi ini sekaligus mengedukasi ya, memberi informasi juga kalau ternak maggot ini sebenarnya dibilang tidak terlalu susah asalkan memang ada keinginan kuat gitu, dan siap untuk terjun ke sampah-sampah, karena sampah-sampah organik yang kita pakai itu semuanya sangat bermanfaat untuk makanan maggot gitu. Nah, terus kalau tanya-tanya nih kan, maggot ini nanti diapakan gitu, dikemanakan, bisa nggak dijual, gunanya untuk apa? Nah, jadi maggot ini sendiri aslinya ada nilai ekonomisnya, dan maggot bisa dijadikan pakan alternatif untuk ternak gitu teman-teman. Jadi kalau misalkan di pasaran itu harganya sih variasi, jadi di sini saya nggak bisa nyebutin ya, takutnya nanti karena setiap daerah itu memang berbeda-beda sih harga jualnya. Dan maggot sendiri karena alternatif ya, pastinya harganya lebih murah, maggot fresh. Nah, maggot ini bisa juga untuk pakan ternak burung, juga bisa. Mau maggot fresh ataupun maggot yang dikeringkan gitu. Jadi dibersihin kayak gini nih teman-teman, kembali lagi nih ya, untuk dibersihin kayak gini supaya menghilangkan amoniak juga, karena kan
kotoran yang dihasilin sama maggot nih kayak gini, ini dia kan punya lumayan amoniak, dan ini enggak sih, ini sudah jadi pupuk, ini jadi pupuk, sudah jadi kompos. Nah, kotoran-kotoran kayak gini bisa dimanfaatkan untuk apa, kesuburan tanah, untuk pupuk tanaman gitu teman-teman. Kalau mau tanya-tanya gitu kan masalah budidaya ternak maggot itu kayak apa, nanti kita akan coba buatkan lagi videonya, karena video kita sebelumnya emang sudah ada ya, ternak maggot, video-videonya sudah ada, cuman belum ke tutorialnya gitu. Nah, cara ternaknya atau cara ya perawatan dari maggot ini kayak apa itu kan belum ada tertera ya, bahkan dari YouTube dari YouTube ya dari video-video dari YouTube itu, jadi kan yang aslinya gitu. Nah, dari maggot masuk sampai pemberian pakan, itu pakan apa itu kan belum. Selama ini kan baru kulit-kulitnya aja, dari sampah ini, dari sampah ini bisa gitu kan. Tapi kalau dilihat memang ada treatmentnya, ada perlakuannya khusus memang untuk ternak maggot. Jadi nanti kita bakal ngebuatin sedetail mungkin bahasanya, supaya dari penyampaian videonya nanti para penonton atau teman-teman sahabat Gudang Ulat itu bisa mencontoh ataupun mengikuti gitu. Jadi sendaknya kita berbagi ilmu dan juga bisa memajukan para peternak yang ada di Indonesia melalui dari budidaya maggot gitu. Jadi sekaligus mengurangi efek sampah sekarang atau dampak limbah pasar yang semakin lama kan semakin menumpuk dan susah untuk dikurangi, bahkan pasti larinya ke tempat pembuangan akhir gitu. Jadi kalau misalkan dari limbah pasar sendiri kita bisa kelola, kita bisa manfaatkan, maka untuk kemajuan dari sistem dari peternakan, dari segi pertanian pun itu bisa maju gitu, dari pengolahan sampah gitu. Jadi hal ini juga sangat peran penting ya saat ini untuk para pemuda milenial lah bahasanya ya, tidak cuman kita aja gitu, semuanya pun bisa. Jadi kita harus menggerakkan semua, kita bangkitkan sektor pertanian, peternakan dan perikanan, yaitu melalui pengembangan atau pembudidayaan ternak maggot. Jadi sekaligus ini kan pengurai, maggot juga pengurai, dan juga bisa memberi bisa memberi ruang napas untuk lingkungan. Lebihnya tuh kayak pembuangan sampah, jadi bisa mengurangi gitu teman-teman. Jadi dari sampah dari maggot ini kebutuhannya itu berapa, makanannya itu berapa, itu nanti kita akan buatkan video selanjutnya nanti. Yang pastinya dari ternak ini yang kita jalani itu kita berbagi ilmu gitu teman-teman. Jadi enggak juga ilmu yang kita dapatkan ini yang kita rasakan sendiri, enggak, tetap kita berbagi gitu teman-teman. Ya kalau misalkan dari kayak perawatan apa segala macam ya, semuanya pasti
membutuhkan waktu lah ya, membutuhkan kesempatan ruang juga, ruang apa sih namanya, space longgar lah gitu, yang bener-bener tapi yang mau bergerak di wirausaha di bidang pertanian gitu teman-teman. Intinya yakin bisa, kita juga bisa ngebangun gitu. Nah ini harus dibersihin semua, ini kayak gini harus dibersihin, nanti bakal masuk lagi kan bibit selanjutnya nih, memang sudah waktunya dibersihin dulu. Keruk pokoknya, kalau bisa dikerik aja ya apa, intinya tuh bersih. Kalau sudah bersih kan enak juga. Nah dan untuk bioponin itu kan emang wajib pakai ini tanjakan, tapi ini aslinya kemiringannya ini terlalu tinggi ya, seharusnya agak landai, tapi enggak apa-apa, itu wajib gitu kalau untuk indukan, soalnya enggak mungkin kan kita ngambilin satu-satu pupanya, nanti kita bakal praktekkan nanti kasih lihat videonya, ini bisa dilihat di sini videonya. Jadi kalau misalkan indukan yang mau jadi, ini kan prepupa, jadi prepupa ini naik dan dia jatuh ke parit, namanya sudah khusus ini, jadi nanti sore bisa diambil, dikeruk gitu, dipanen.